Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Abid Talib Amanta. Saya dari kelas 12 IPS 4. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu gerakan non-blok. Yang pertama, pengertian gerakan non-blok. Eh, Gerakan non-blok atau biasa sering atau dalam bahasa Inggris yang disebut non-aligned movement atau NAM adalah sebuah organisasi internasional yang terdiri dari 120 negara dari belahan dunia. Negara-negara yang tidak menganggap dirinya bergabung atau beraliansi terhadap blok kekuatan besar manapun, baik blok timur maupun blok barat. Organisasi ini lahir dari kejenuhan pengotak-ngotakan kekuatan berdasarkan perbedaan ideologi yang membuat negara berkembang atau yang baru merdeka sulit untuk membangun perekonomiannya. Sejarah dan latar belakang berdirinya gerakan non-blok. Yang pertama, organisasi gerakan non-blok muncul di tengah persaingan dua kekuatan besar dunia, yaitu blok barat dan blok timur. Persaingan kedua blok terjadi pada masa Perang Dingin. Negara blok timur dipimpin Uni Soviet, sementara negara-negara blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat. Tiap-tiap blok berusaha menarik dukungan dari negara-negara lain agar negara-negara berkembang tidak terkena pengaruh blok barat maupun blok timur. Maka didirikanlah organisasi gerakan non-blok. Kata non-blok pertama kali dipaparkan oleh Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri dari India. Dalam pidatonya tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Dalam pidato itu Nehru menjabarkan 5 pilar yang dapat diterapkan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan Panchel, 5 pengendali. Prinsip ini kemudian dipakai sebagai basis gerakan non-blok. 5 prinsip tersebut ialah: 1. Saling menghormati integritas dan kedaulatan. Kedua, perjanjian tidak saling melakukan agresi. Yang ketiga, tidak melakukan intervensi urusan dalam negeri negara lain. Yang keempat, setara dan saling menguntungkan. Yang kelima, menjaga perdamaian. Gerakan non-blok sendiri berawal dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika, yaitu sebuah konferensi yang diadakan di Bandung pada tahun 1955. Di sana, negara-negara yang tidak berpihak pada blok manapun mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam terlibat dalam konfrontasi ideologi blok barat maupun blok timur. Lalu pendiri atau tokoh gerakan non-blok adalah 5 pemimpin negara yang ada di dunia, yaitu yang pertama adalah Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia. Lalu ada Soekarno, Presiden dari Indonesia. Lalu ada Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri dari India. Lalu ada Gamal Abdul Nasser, Presiden dari Mesir. Lalu ada Kwame Nkrumah dari Ghana. Lalu ada fakta menarik gerakan non-blok bagi Indonesia. Yang pertama, Indonesia menjadi salah satu pelopor berdirinya gerakan non-blok. Yang kedua, Indonesia menerapkan sistem politik luar negeri bebas aktif yang diperkenalkan pertama kali oleh Bung Hatta pada 2 September 1948. Yang ketiga, bebas. Berarti tidak terikat pada suatu ideologi atau politik negara asing atau pada blok tertentu. Yang keempat, ada aktif, artinya giat mengembangkan persahabatan dan kerjasama internasional dan saling menghormati kedaulatan negara lain. Atas saran dari Perdana Menteri Ali Sastro Mijojo pada 18 sampai 21 April 1955 diadakan konferensi Asia Afrika di Bandung yang menjadi cikal bakal lahirnya gerakan non-blok.
Lalu berikut adalah isi Dasar Sila Bandung. Yang pertama, menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan serta asas yang termuat di dalam Piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Yang ketiga, mengakui persamaan semua suku bangsa. Yang keempat, tidak melakukan intervensi persoalan dalam negeri negara lain. Menghormati hak-hak setiap bangsa. Tidak menggunakan peraturan dan pertahanan kolektif untuk bagi kepentingan khusus. Yang terakhir, tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. Lalu syarat menjadi anggota GNB. Yang pertama, menganut politik bebas dan hidup berdampingan secara damai. Yang kedua, mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan nasional. Yang ketiga, tidak menjadi anggota salah satu Pakta Militer Amerika Serikat atau Uni Soviet. Lalu yang terakhir adalah tujuan dari GNB. Yang pertama, turut serta meredakan ketegangan dunia akibat perebutan pengaruh Amerika Serikat, Blok Barat, dan Uni Soviet, Blok Timur dalam Perang Dingin. Yang kedua, membendung pengaruh negatif, baik dari Blok Barat maupun Blok Timur, ke negara-negara anggota gerakan non-blok. Yang ketiga, mengembangkan rasa solidaritas di antara negara anggota. Caranya dengan membantu perjuangan negara-negara berkembang dalam mencapai persamaan, kemerdekaan, dan kemakmuran. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.